Kemarin Assalamualaikum warahmatullahi evaluasi. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatuh. Good morning, children. How are you today? Good morning. fine, I'm super. fine. Okay, good job. I'm very happy to hear that. Okay, firstly, I would like the chairman please lead the class today first before we have going to the class. Aep, silakan. Yes, ma'am. Pray. Lead your friend to pray first, please. Okay. Okay, class. Before we start studying, let's pray together. Pray. Begin. Pray and Okay, thank give you, to the Aep. teacher. You're welcome, ma'am. Okay, now I'm going to check your attendance class, please. Who is absent today? No one, ma'am. No one, I think. You are very amazing. You are very disciplined students. Okay, now are you ready to study today? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, firstly, let me show you a picture and then pay attention for the picture. Then I'm going to ask you some question while you watch the picture. Let me show you a picture. Can you see it? Sudah bisa dilihat? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, bisa ma'am. dibaca. Okay, thank you. Okay. Pay attention to the picture, please. I give you for some minutes. Okay, now based on the picture dari gambar ini, kira-kira nih, I have questions. Okay, next. Based on the picture, what do you see in the picture, students? I see the What, Christina, please answer the question, huh? I see princess, ma'am, and Okay, prince. good. Okay, good. And then, Didi, what do you see in the picture? The man and the princess. The prince, okay. Princess and the man and then, okay, satu lagi. Jelita, what do you see in the picture? Yes, ma'am. The princess with beautiful dress. Good, that's right. Okay, the second question. What is your opinion when you look at the picture? I want Doni answer the second question, please. Yes, ma'am. In my opinion, I think the princess and prince love each other, I think. Okay, good. Okay, another one, please. Ernie, what is your opinion? Yes, ma'am. It Okay, is. good. I think it Okay. That's right. Okay. Ya, jawabannya hampir betul, sempurna semua. And then the next question, if you are asked to make up the story about the picture, if you asked to make up to tell the story about the picture, what topic would your topic probably is be about? Kira-kira ini tentang apa ini? I want Doni, please Doni lagi. Yes, ma'am. Number 3. Kira-kira topiknya Okay. apa? What topic would you probably be about? I think it's about fairy tale. Okay, another one. Sorry. I want to know your answer. Yes, ma'am. Okay, next. The last question. What kind of problem might occur in the story that you want to make up or to tell? Anna? I think the parents don't agree with their relationship. Okay, good. Okay. Now, based on the picture you have seen in the ears, kira-kira nih,
Materi apa yang kita pelajari hari ini? Tahu nggak? Jelita, kira-kira materi apa ini? Naratif. Narrative text. Dongeng. Okay, that's right. Good. Now, today we will learn about narrative text. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih manfaat kita belajar narrative text? Ada pertanyaan kayak gitu? Itu penting, ya. Belajar narrative text itu penting. Nah, tidak untuk kita belajar narrative text itu bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, ya. Tentu saja. Atau nggak apa kira-kira? Ya. Manfaatnya adalah setelah kita mempelajari narrative text, ya kan, kita akan tahu tokoh-tokoh dari tokoh legenda, cerita rakyat atau idola kita, gitu kan, terus menginspirasi kita dalam kehidupan bahwa ada inspirasi, ada moral value-nya. Oke, kita mulai dari what is narrative text, the definition. Dari ceritanya tadi, gambar tadi, kira-kira itu real nggak? Atau sebuah hayalan? Ataukah sebuah cerita hayalan atau cerita nyata itu? Sebuah hayalan. Sebuah hayalan, ya. Jadi naratif itu adalah cerita yang imajinatif, hayalan, atau bisa juga itu ya, cerita the people, cerita nyata yang bisa menghibur orang, gitu ya, yang biasanya dilebih-lebihkan. Oke, next. Nah, pernah dengar ini the type of narrative text? Ada gambar pertama, coba perhatikan gambar pertama. Ada sepatu, ada timun emas. Nah, ini ada kancelnya. Kemudian ini ada tangkupan perahu. Nah, ini adalah salah contoh dari tipe-tipe narrative text. Ini kira-kira ini sepatunya siapa? Cinderella Man. Cinderella, cerita Cinderella itu termasuk jenis fairy tale, yaitu dongeng, ya. Kemudian ada juga timun emas, itu namanya folktale, cerita rakyat. Terus ada lagi yang berceritanya tentang binatang, apa namanya? Itu namanya fable. Ada tangkupan perahu, itu kan bisa nyata ini ya, tangkupan perahu. Itu namanya legend. Oke, selain tangkupan perahu, selain tangkupan perahu yang jadi legend yang bisa dibuat naratif apa? Malin Kundang. Crying Stone. Ada lagi yang dari Sumatera? Crying Stone. Danau? Danau atau Balik. Iya, Balik. Dan Tapi kalau motor dengar ya, sekarang kita post-nya dari narrative text. Kalau kita melihat, if we want to watch kira-kira you watch the Cinderella story. Yes. Jadi tujuan dari narrative text itu adalah untuk menghibur pembacanya atau penontonnya itu. Kemudian ada generation structure-nya. Nah, itu apa? Ada orientation, complication, dan resolution. Orientasi itu isinya apa? Mengenalkan tokohnya, tempatnya, dan waktunya. Complication-nya apa? Masalah-masalahnya apa aja yang dihadapi oleh tokohnya, main utamanya. Kemudian resolusinya, ketika nanti itu si tokoh mengalami masalah, konflik, apa solusinya. Kemudian baru di akhirnya ada reorientation. Reorientation ini isinya apa? Harus ada moral value-nya. Setiap naratif teks, ada legenda tadi ya, ada timun emas tadi, ada tangkupan perahu tadi, itu di akhir ending ceritanya pasti ada cerita moral value-nya. Oke, next, language future-nya. Sekarang di bahasaannya ada past tense. Nah, naratif itu menggunakan past tense. Kata kerjanya past tense itu kata kerjanya keberapa? Aib. keberapa ya? Keberapa ya? Kedua. Dua. Lampau. Oke. Ya, ada time conjunction-nya, ada kata waktu untuk penghubungnya, ada when, then, etc. Ada dari speech-nya, jadi ada ungkapan langsungnya. Kalau kita membuat naratif teks, cerita, ya kayak ini cerpen, kayak gitu, ada ungkapan kalimat langsungnya. Kemudian ada aspect of time-nya juga.
gitu kan. Narrative text itu ciri-cirinya adverb of time-nya biasanya ada once upon time, one day, long time ago. Kemudian ada specific character. Spesifik karakter itu berarti main karakternya, ya. Tokoh utamanya siapa? Kalau Cinderella berarti ceritanya tentang Cinderella. Kalau Malin Kundang berarti ceritanya tentang siapa? Malin Kundang. Malin Kundang. Kalau spesifik karakternya ada Snow White, berarti main karakternya siapa? Shark Mom. Tahu tuh. White. No Oke, way. next time ada action verb-nya ya. Action verb-nya itu kata kerjanya, work-nya. Tadi sudah dibilang sama siapa tadi ya? Kata kerjanya menggunakan kata kerja kedua. Work itu kata kerja kedua apa Dua. satu? Kedua. Oke, good. Kita lanjut selanjutnya. Oke, Nah, kedua yang ini ada contohnya. Contoh dari Haratek, Sangkuriang. Nah, dari sini coba yang saya kasih warna long time ago. Ini dari generic structure-nya itu termasuk apa, Jelita? Ini orientation. Yang ini termasuk apa? Language future-nya, maaf. Oh, adverb of time. Oke, good. Kalau sekarang Sari, lives ini berarti language future-nya yang apa? Oke, ya nanti dibantu ya yang lainnya. Kalau Sari belum tahu ya, lives itu dan kata kerja kedua berarti simple Past tense. past tense. Oke. Pas. Oke, dari paragraf pertama ini, kalau dari generic structure-nya termasuk orientasi, complication atau resolution. Didi, Orientasi, Miss. kok tahu dari mana? How do you know? Orientation. How do you? Oke, Because from the- ada tokoh utamanya, ada waktunya, ada tempatnya. Oke, kita lanjut. Tempat. Oke, contohnya ini ya Malin Kundang. Berarti ini paragraf pertama, once upon time, itu termasuk Orientation. orientation. Several years later, nah Malin Kundang bla 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 bla, berarti ini mulai ada konflik. Yang ada konflik tadi itu berarti apa? Generic structure-nya, Ernie? Complication. Oke, good. Complication. Ada berapa complication di sini, Ana? Ada paragraf. 2. Nih ya. Terus Malin Kundang his wife, kalimat terakhir, paragraf terakhir itu adalah ya, resolution. Oke, itu materi hari ini anak-anak. Sekarang perlu digarisbawahi ya bahwa untuk pembelajaran kali ini nanti kita menggunakan assessment-nya adalah ada assessment formatif dulu untuk pertemuan pertama. Itu nanti terus prosesnya gimana kalian nanti berdiskusi dan berpartisipasi di dalam kelas. Kemudian ada penilaian terhadap profil pelajar Pancasilanya, bergotong royong, mandiri, kreatif, berpikir kritis. Ini nanti dinilai dari kalian caranya berdiskusi selama nanti mengerjakan tugasnya. Oke, sebelumnya kita lihat watch the video first. Lihat ya. Nah, sekarang while you watching the video, perhatikan di sini when find the information from the following question. Jadi nanti kalau pas nonton video, kamu harus mencari informasi terkait dengan pertanyaan ini. Oke? Paham ya? Paham ya? Oke. Paham? Children? Yes, ma'am. Sekarang kita perhatikan simak videonya. Oke, finish. Thank you. Gimana? Menarik tidak videonya? Menghibur tidak? Really entertainment. Oh, iya. Oke, good. I'm so. Oke, next. Kembali ya. Nah, sekarang, after you watch the video, find the information from the following question. Nomor 1 nih, number 1, what is the story about? What is the main character in the story? How do you know that she is the main character?
what the conflict, did the main character first, how did the main character solve the problem, and what can you learn from the story. Dari pertanyaan ini kalian akan diminta untuk mengidentifikasikan, menjelaskan tentang fungsi dari naratif teks dari video itu apa, kemudian generic structure-nya dan language future-nya seperti apa ya. Oke, I will give you a time for 10 minutes to finish this question. Okay, the time is up. Next is, okay, hari ini, oke, pembelajaran yang kita lakukan, model pembelajaran yang kita kerjakan untuk pertemuan hari ini, materi naratif teks ini adalah kita menggunakan model pembelajaran PJBL dengan kolaborasinya menggunakan think, pair, and share. Kalau tadi di pertemuan di awal tadi sudah Ibu sampaikan bahwa penilaiannya ada formatif, tapi nanti untuk formatifnya adalah seperti ini ya, ada bergotong royong kalian bagaimana mandirinya, bagaimana kreatif dalam menyusun teksnya, nanti bagaimana berpikir kritisnya untuk mengembangkan ide-ide bagaimana. Bergotong royong ini nanti kalian bekerja kelompok bersama teman untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan dari yang Ibu berikan. Secara mandiri ini nanti kalian berpartisipasinya ketika Ibu tanya secara individu bagaimana gitu ya. Oke, next. Nah, selanjutnya next step is dari penjelasan Ibu tadi, naratifnya sudah Ibu jelaskan, contoh-contohnya sudah Ibu jelaskan. Nah, sekarang I give you 4 video. Dari 4 video ini, sekarang kita aktivitasnya adalah berkelompok untuk menerapkan think, pair, and share. Dalam tahap think, kalian saya minta, I ask you to watch the video individually, ya, secara individu dulu. Kalian secara dalam tahap think-nya, kalian Ibu minta, I want you to make to storytelling, ya, to make summary about the video by yourself individually dalam think-nya. Kemudian pair-nya kalian berkelompok, sudah Ibu bentuk ya, masing-masing kelompok ada 4 orang, seperti yang biasanya kelompoknya itu secara 4 orang ini. Dari jawaban kalian, dari think secara individu, kalian harus berdiskusi secara kelompok, berarti harus sharing, pair kepada teman-teman di kelompok itu. Kemudian setelah pair itu ada tahap share. Nah, tahap share-nya itu berarti kalian mempresentasikan dari video ini apa cerita dari video-video ini, kemudian dipresentasikan secara lisan dan individu, kemudian diunggah di TikTok. Tapi untuk sekarang, untuk pertemuan hari ini, penilaian untuk speaking-nya, TikTok-nya, Ibu nilai nanti for the next meeting ya, pertemuan kedua ya. Untuk tahap ini kalian, saya Ibu beri waktu kesempatan untuk menonton video ini, kemudian melakukan tahap think and pair-nya. Kemudian sebelum itu Ibu akan beri kesempatan kalian bersama kelompok untuk menjadwal kira-kira untuk penyelesaian dari tugas ini bagaimana. Gitu, kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan cukup jelas? Kah? No, ma'am. Jelas, ma'am. Jadi kita ada PJBL project-nya adalah speaking ya. Speaking-nya nanti Yes. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, thank you for learning today. Terima kasih atas partisipasinya. You are great students today. You are very active today. Okay. For the last our step today, I have question to you. How do you feel while we learn about narrative text today? Apa yang kamu rasakan hari ini kita belajar ada think pair-nya tadi?
excited, ma'am. Excited, yeah. I'm happy, ma'am. Now, which one you feel be excited? It reminds me of my childhood, man, because yeah, my Good. parents, told me a lot, fairy tales, sort of things. Okay, next. What about the others, Anna? Kalau Anna Yes, gimana? it's interesting, ma'am, because I love reading. So Okay, like thank it. you. Okay, good. I hope you be better for your speaking for the project, okay? Yes, Okay, ma'am. Yes, ma'am. next. Okay, the last question is, which one of the difficulty do you have difficulty when we have the learning process today? Jelita? Ada kesulitan apa? Ada nggak? I think no, ma'am. Okay, good job. Okay, karena waktunya sudah habis dan kalian akan melanjutkan pelajaran yang berikutnya. Okay. Very quick students here. You are very active. I hope for the next meeting your project selesai ya, speakingnya selesai and prepare yourself to your project for the next meeting. Goodbye and see you next meeting. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, miss you. Waalaikumsalam. Thank you. Wabarakatuh. See you. Wow. Okay, thank you, Bu Yuyun. Ya, 20 minutes, Bu. Oke, silakan. Sebelum ke Bu Grace. Oke. Pak Didi. Ya, Ibu. Alhamdulillah, Ibu, setelah saya melihat teachingnya Ibu Yuyun, ternyata alhamdulillah amazing banget dari mulai awal sampai terakhir, Ibu ya. Kelihatannya itu istilahnya seperti yang tercantumkan di RPP, kayaknya udah tersampaikan semua mungkin, Ibu.